Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamu-tamunya Duyufur Rahman di bulan suci Ramadan. Berbicara tentang Ramadan, kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, Ramadan adalah sebaik-baik bulan. Malam-malamnya adalah sebaik-baik malam. Hari-harinya adalah sebaik hari-hari. Saat demi saatnya adalah sebaik-baik saat. Ketika kita diundang oleh yang mencipta keberadaan sebagai tamu-tamunya, maka kita akan diberi kemuliaan yang luar biasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit membocorkan tentang kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya di bulan suci Ramadan. Di antaranya Ar-Rasul berkata, anfasukum fihi tasbih. Di bulan ini setiap tarikan nafas kita dihitung sebagai tasbih. Wa naumukum fihi ibadah. Bahkan tidur kita dihitung sebagai ibadah. Wa amalukum fihi maqbul. Amalan kita dapat jaminan untuk diterima. Wa du'aukum fihi mustajab. Dan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sedikit dari jamuan dan pemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan. Karena itu mudah-mudahan kita di Ramadan kali ini mampu manfaatkan saat-saat terbaik ini untuk kebaikan kita sebagai hamba. Mengapa hamba? Karena di Al-Quran ada ayat yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba. Sebenarnya urusan menghamba ini bukan sesuatu yang dipaksakan. Menghamba ini adalah bagaimana kita sampai pada kesejatian diri kita. Karena di alam keberadaan ini hanya ada dua kemungkinan. Apakah kita khalik atau kita makhluk? Apakah kita pencipta atau kita adalah yang dicipta? Apakah kita Tuhan atau kita hamba? Tentu dengan mudah kita akan bisa memastikan bahwa kita adalah makhluk dan kita adalah hamba. Karena itu kesempurnaan setiap makhluk, kesempurnaan setiap hamba adalah ketika mereka menghamba. Manusia akan keluar dari jalur kesempurnaannya ketika manusia tidak lagi menghamba. Semakin manusia totalitas dalam penghambaannya, maka manusia akan semakin menyempurna. Evolusi manusia adalah ketika manusia memastikan dirinya kembali kepada kesejatian dirinya, yaitu hamba. Menjadi hamba, Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa perintah, beberapa tantangan, dan di antara tantangan itu adalah puasa. Di dalam puasa, penghambaan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita suka makan, diminta untuk tidak makan. Kita suka minum, diminta untuk tidak minum. Kita diminta untuk kembali memperhatikan bagaimana kita
menggunakan mata kita, telinga kita, lisan kita, hati kita, singkat kata, seluruh ucapan dan perbuatan kita. Itu semua dilakukan dalam rangka apakah kita telah kembali kepada kesejatian diri kita sebagai hamba, atau kita hamba tapi kita tidak menghamba. Hamba yang tidak menghamba, dia akan menjadi manusia yang keluar dari kesejatian dirinya. Perintah-perintah dan larangan-larangan dari Sang Pencipta, dari Sang Khalik, dari Tuhan adalah untuk menguji mana di antara hamba itu yang benar-benar hamba. Karena itu di Al-Quran ada ayat juga yang berbunyi, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang mampu memaksimalkan kebaikan dirinya. Dan kalau kita berbicara tentang kebaikan diri adalah ketika kita kembali kepada kesejatian diri kita. Dan kesejatian diri kita adalah hamba. Ketika kita bukan Tuhan, maka kita hamba. Ketika kita bukan Khalik, maka kita adalah makhluk. Dan kesempurnaan kita, kebaikan kita ada dalam penghambaan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi kemudian melanjutkan bahwa di saat kita menjadi tamu-tamu Allah dengan berbagai macam hidangan yang luar biasa. Ada hidangan rahmat, ada hidangan berkah, ada hidangan maghfirah. Artinya di bulan ini kita benar-benar bisa kembali seperti bayi yang baru dilahirkan ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu janji Allah untuk memberikan ampunan di bulan Ramadan kepada tamu-tamunya. Ar-Rasul membidik ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan di saat kita menjadi tamu-tamu Allah. Beliau sallallahu alaihi wa alihi berkata, "Fasalullaha rabbakum biniyatin shadiqah wa qulubin tahirah." Bahkan kita diminta untuk memohonkan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah dengan sungguh-sungguh, mintalah dengan hati yang bersih, hati yang jujur pada diri dan kesejatian diri. Jujur bahwa kita adalah hamba, dan hamba tidak punya jalan lain kecuali menghamba. Apa yang diminta untuk kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Ar-Rasul, ayyuwaffiqakum lisiyamih wa tilawati kitabih. Mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar kamu diberi kesuksesan dalam berpuasa. Kita semua tahu bahwa berpuasa bukan hal yang mudah. Kalau sekedar tidak makan, tidak minum, dari mulai waktu subuh sampai maghrib, tidak perlu orang dewasa seperti kita. Anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, mereka bisa melakukannya. Mereka bisa tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sampai waktu maghrib. Tapi tentu puasa lebih daripada itu. Puasa adalah bagaimana kita menjadikan seluruh jiwa raga kita, zahir dan batin kita sebagai hamba. Kalau kita hamba, maka jangan gunakan mata ini kecuali dengan ridho yang mencipta mata. Kalau kita hamba, jangan gunakan telinga, tangan, kaki, hati, kecuali dengan ridho yang mencipta semua itu, agar kita kembali kepada kesejatian diri kita. Dan kalau kita mampu menggunakan jiwa raga kita dalam penghambaan dan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita besar kemungkinan akan sukses dalam berpuasa. Karena itu Ar-Rasul memerintah kita untuk kita meminta, ya Allah, beri kami taufik, beri kami kemampuan untuk sukses dalam puasa. Dan yang kedua kata Ar-Rasul, wa tilawati kitabih. Kita selama ini punya Al-Quran, punya ayat-ayat ilahi, punya kalamullah. Banyak orang yang melakukan berbagai macam hal untuk sampai pada kebenaran, sampai pada sumber kebenaran. Padahal sumber kebenaran di tangan kita, ayat-ayat Allah, sebuah kitab
yang sampai hari ini masih memegang i'jaz, sebuah kitab yang penuh dengan mukjizat, di mana tidak ada manusia yang mampu mendatangkan yang seperti Al-Quran. Karena itu, di antara yang dianjurkan oleh Ar-Rasul untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita sukses dalam bertilawah, sukses dalam memahami ayat-ayat Allah, sukses dalam memahami kebenaran-kebenaran yang tertuang di kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini kita mampu untuk sukses dalam berpuasa dan juga sukses dalam bertilawah. Kami, keluarga besar Ahlul Bait Indonesia Jawa Timur, mengucapkan selamat berpuasa. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sukses dalam puasa, sukses dalam bertilawah, dan keluar dari bulan Ramadan kita diterima sebagai hamba dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsummal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.